Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Raymond Wisan dalam program Kitalah Pemenang. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema apakah Tuhan masih peduli? Saudara, melihat situasi kondisi kita akhir-akhir ini, ada kalanya kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli dengan saya? Apakah Tuhan masih peduli dengan masalah, persoalan, kondisi yang sedang saya hadapi? Apakah Tuhan masih peduli dengan saya yang setiap hari berdoa, meminta pertolongan Tuhan? Kalau Tuhan masih peduli, di mana pertolongan Tuhan? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah berkali-kali saudara tanyakan, sudah berkali-kali sobat pemenang tanyakan, tapi sobat pemenang tidak menemukan jawaban. Karena itu kita akan melihat firman Tuhan. Apa yang menjadi jawaban firman Tuhan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Di tengah situasi yang semakin sulit ini, mungkin banyak anak Tuhan yang bertanya, di mana Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah berseru, saya sudah menjerit, tetapi pertolongan itu tidak datang dalam kehidupan saya. Karena itu sobat pemenang, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan ini saya harapkan menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan ini saya harapkan menjadi petunjuk buat kita. Karena itu temukan rema firman Tuhan ini. Minta hikmat dari Tuhan, minta urapan dari Tuhan, supaya firman Tuhan ini bisa langsung kena pada jiwa kita, kena pada hati kita, mengubah kehidupan kita, menjadi kekuatan buat kita. Ada kuasa dari firman Tuhan ini yang kemudian menyertai setiap langkah kita dalam menghadapi semua masalah kita. Kita akan memulai renungan pagi pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Kristus. Biarlah Engkau urapi kami pada pagi hari ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu, dan biarlah kuasa firman-Mu ini mengubah kami, memberkati kami, memberi solusi dan jalan keluar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, terjadi di sini. Terjadi di sini. Oh, senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Senap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus, Kau Yesusku. Senap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, mulai ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim, sebab oleh penyakit itu anak Elohim akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau orang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur.
tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka apa yang menjadi masalah kita sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang menjadi pergumulan keluarga Lazarus. Apa yang menjadi pergumulan Maria dan Marta. Ketika adik mereka sakit, Lazarus sakit, mereka memberikan kabar kepada Yesus. Pada ayat yang ketiga dikatakan, "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya." Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Jadi Marta dan Maria ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, mereka kabarkan itu kepada Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus bisa menolong mereka. Karena mereka tahu Tuhan cukup punya kuasa untuk menyembuhkan saudaranya yang sedang sakit. Karena itu mereka datang kepada Yesus, memberi kabar kepada Yesus, memberitahukan kepada Yesus bahwa orang yang engkau kasihi sedang sakit. Pada ayat yang kelima dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi saudara, orang yang sedang bermasalah ini, orang yang sedang menghadapi situasi kritis ini, karena saudaranya sedang sakit dan sakitnya sudah parah, itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Yesus. Bukan cuma Maria, Marta, dan Lazarus yang mengasihi Yesus, tapi ayatnya juga mengatakan Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi ayatnya jelas sekali memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Sudah seharusnya, sudah sewajarnya kalau orang-orang yang dikasihi oleh Yesus, ketika mereka memberikan kabar ada situasi yang gawat, ada situasi yang kritis, ada kondisi yang krisis yang sedang dialami oleh orang-orang yang dikasihi oleh Yesus, seharusnya Yesus juga bertindak. Seharusnya Yesus juga memperhatikan. Seharusnya Yesus juga melihat kondisi mereka. Tapi mari kita lihat saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Setelah Yesus mendengar kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus sedang sakit dan sedang kritis, pada ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini, "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada." Saudara, perhatikan baik-baik. Yesus bukan bersegera datang menolong Lazarus. Yesus bukan buru-buru datang bertindak mengulurkan tangan buat Lazarus. Tapi ayat yang ke-6 mengatakan, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi lebih lama. Saudara, kondisi Lazarus sedang kritis. Kondisi keluarga Maria dan Marta membutuhkan pertolongan. Mereka mendesak kepada Tuhan, "Tuhan, tolong orang yang engkau kasihi ini sedang sakit. Cuma engkau yang bisa menolong mereka. Cuma engkau yang punya kuasa untuk menolong saudara kami. Cuma engkau ya Tuhan." Tetapi Tuhan sepertinya tidak peduli. Tetapi Tuhan sepertinya tidak mendengar. Tetapi Tuhan sepertinya tidak menghiraukan. Yesus sengaja mengulur-ulur waktu. Yesus sengaja tidak datang menolong. Yesus sengaja membiarkan mereka bertambah parah situasinya. Yesus sengaja membiarkan kondisi keluarga Lazarus mengalami masalah yang lebih kritis lagi. Tetapi mari kita lihat, mengapa Tuhan kita berperilaku seperti itu? Mengapa Tuhan kita bertindak seperti itu? Mari kita jangan berpikiran buruk kepada Tuhan. Karena di dalam diri Tuhan yang baik tidak ada sedikit pun niat buruk untuk mencelakakan kita. Saya percaya
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyayangi kita. Dan sebagai Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Dia memperhatikan kita. Kalau Bapa di dunia ini aja melihat anaknya masalah, Bapa itu nggak akan tega. Bapa itu akan bertindak. Bapa itu akan berusaha. Bapa itu akan menolong. Masakan Bapa kita yang ada di sorga membiarkan kita terkatung-katung, membiarkan kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, berjuang sendirian? Tidak. Tuhan pasti memperhatikan. Tapi dari cerita ini kita akan melihat, saudara, dari peristiwa ini kita akan mempelajari apakah Tuhan tidak peduli dengan kita. Hal ini sudah pernah terjadi dalam keluarga Lazarus. Mungkin Maria dan Marta berpikir, Tuhan, Engkau sudah tidak peduli dengan kami. Engkau sudah tidak mengasihi kami. Buktinya Engkau tidak datang ketika kami membutuhkan. Buktinya Engkau tidak datang ketika persoalan kami sedang kritis. Ketika kami membawa kabar, Engkau tidak datang, Tuhan. Karena itu saudara perhatikan selanjutnya ini diskusi antara Yesus dengan Marta dan Maria ketika Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus. Ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Wajar Marta berkata seperti itu. Marta tahu bahwa Tuhan berkuasa. Marta tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudaranya. Marta tahu bahwa Tuhan sanggup menolong. Tetapi Tuhan tidak datang. Karena itu Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini waktu saudara kami itu masih sakit, pasti saudara kami tidak mati. Sekarang Engkau datang ketika dia sudah mati. Apa gunanya Engkau datang? Waktu kami membutuhkan, Engkau tidak ada. Waktu kami sedang berdoa minta pertolongan, Engkau tidak hadir. Waktu kami berseru, Engkau tidak bertindak. Sekarang saudara kami sudah mati. Sudah 4 hari Lazarus mati. Sudah 4 hari dia dikuburkan. Jasadnya sudah berbau. Engkau baru datang ke tempat kami. Tuhan, Engkau terlambat. Saudara, mungkin kita berpikir saat ini Tuhan terlambat datang menolong kita. Mungkin saat ini kita berdoa dan kita berkata, Tuhan, kondisinya sudah bertambah parah. Tuhan, kondisinya sudah semakin hancur. Tuhan, situasinya sudah makin gawat. Tuhan tidak tolong ketika kami membutuhkan, ketika posisi kami sedang sulit. Kami sudah berseru, kami minta tolong, tapi tidak ada perubahan. Akibatnya situasi kami bertambah parah, bertambah sulit, bertambah sulit. Dan saat ini Tuhan datang, semuanya sudah terjadi. Buat apa lagi Tuhan datang ke tempat ini? Tapi dari peristiwa ini kita akan belajar. Yang pertama yang akan kita pelajari, bahwa Tuhan berdaulat atas setiap kondisi dan keadaan kita, apapun itu. Apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berdaulat atas semua kehidupan kita. Tuhan berdaulat dan punya kendali atas semua masalah kita. Tuhan berdaulat dan punya kendali atas semua situasi kita. Karena itu kita balik lagi tadi pada ayat yang keempat, pernyataan Yesus. Yesus berkata pada ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Elohim. Saudara perhatikan baik-baik. Penyakit itu tidak akan membawa suasana, kondisi, kehidupan yang bertambah buruk dalam keluarga itu. Karena itu saudara perhatikan baik-baik. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu masih ada di dalam kontrol Tuhan, masih ada di dalam kuasa Tuhan. Apapun kondisi kita, kalau kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka Tuhan mampu mengubah keadaan yang buruk sekalipun. Tuhan mampu ubah menjadi baik. Yang buruk sekalipun Tuhan ubah menjadi baik. Ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, katakan kepada orang yang engkau kasihi. Mungkin kalian berdoa terlalu lama. Mungkin kalian berdoa sudah berhari-hari, berbulan-bulan, dan kondisinya tidak berubah. Katakan, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan berdaulat atas masalah kita. Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan pasti menjawab. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Bagi Tuhan tidak ada kata bahwa Tuhan telat datang untuk menolong.
Ketika Marta berkata bahwa seandainya engkau ada di sini pasti saudaraku tidak mati, tapi sekarang dia sudah mati. Seolah-olah Tuhan terlambat datang. 4 hari Tuhan terlambat. Dan sepertinya itulah yang dilihat. Dan sepertinya itulah yang menjadi realita. Dan sepertinya itulah yang menjadi kenyataan kondisi dari keluarga Lazarus. Dan mungkin kita berkata juga sudah terlambat. Karena saat ini kondisinya sudah telat beberapa hari. Dan saudara berdoa untuk masalah itu belum ada jalan. Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saya ingin katakan Tuhan berkuasa atas waktu yang kita punya. Nggak ada kata terlambat dalam Tuhan. Nggak ada kata terlambat buat Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubah. Ketika kita berkata bahwa waktu kita sedang buruk, maka Tuhan sanggup ubah itu menjadi waktu yang baik. Tuhan sanggup melakukan semua hal itu. Karena itu mari percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Mari kita perhatikan. Saya ingin mempersingkat waktu kita pada ayat yang ke-22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Elohim akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Ini imannya Marta. Marta punya iman bahwa sekalipun kondisinya buruk, kalau ada Yesus, maka pasti akan menjadi baik. Tapi ternyata iman Marta ini hanyalah iman yang basa-basi. Karena pada ayat yang ke-23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Marta kemudian menyahut, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta kemudian mulai berapologia dengan Tuhan. Marta mulai berdebat dengan Tuhan. Marta mulai mengasih pendapat kepada Tuhan. Saudara, saya ingin katakan bahwa kalau Tuhan berkehendak, apapun itu yang mustahil buat kita, di luar jangkauan kita, Tuhan mampu adakan. Jadi jangan pernah berpikir dengan keterbatasan kita, seolah-olah Tuhan bertindak di dalam batasan-batasan yang kita buat. Di dalam kelemahan-kelemahan kita. Kita kemudian membatasi Tuhan, membuat ruangan buat Tuhan. Dan kita kurung Tuhan di dalam ruangan itu. Tuhan, kondisi saya seperti ini. Kalau Tuhan mau bertindak di dalam ruangan ini, di dalam ruangan kelemahan saya ini. Karena kalau sudah di luar itu, nggak bisa Tuhan. Saya nggak punya sumber daya, saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya kapasitas, saya nggak punya modal, saya nggak punya semuanya. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan batasi Tuhan dengan kelemahanmu. Jangan batasi Tuhan dengan semua keterbatasanmu. Kenapa? Karena Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan mampu bertindak di dalam kemahakuasaannya, di dalam kekuatannya, di dalam semua kedahsyatannya. Dan engkau tidak bisa kemudian membatasi Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu terbatas karena engkau terbatas. Seolah-olah Tuhan tidak mampu lakukan lebih dari itu. Karena apa? Karena engkau juga tidak mampu lakukan lebih dari itu. Jangan ukur Tuhan dengan kacamatamu, tapi biarkan Tuhan melakukan hal-hal yang besar itu, supaya itu dinyatakan di dalam hidupmu, dijadikan nyata di dalam hidupmu. Engkau yang tidak pernah melihat perbuatan-perbuatan dahsyat itu menjadi nyata. Biarkan Tuhan menunjukkan hal-hal dahsyat itu terjadi dalam hidup kita. Biarkan Tuhan menunjukkan keajaiban-keajaiban itu menjadi nyata dalam hidup kita. Karena itu perhatikan baik-baik. Saudara, perhatikan baik-baik. Jawab Yesus ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Tuhan selalu ada hidup. Apapun yang mati dalam hidup kita hari ini, percaya di dalam Yesus ada hidup. Itulah Tuhan. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan, jangan batasi Tuhan dengan keterbatasan kita. Biarkan Tuhan yang berdaulat itu, Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang punya kendali atas kondisi kita, Tuhan yang punya kendali atas waktu kita, itu melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita melihat keajaiban itu nyata di depan mata kita. Lihat ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan? Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan mau buka kuburan itu, dia suruh gulingkan batu itu.
Tapi kemudian Marta berkata, Tuhan, dia sudah berbau. 4 hari dia sudah dikubur di situ. Mungkin saat ini ketika firman Tuhan ini sampai, saudara yang mendengar firman ini juga berkata, masalah saya sudah berbau, masalah saya sudah berbau busuk, nggak ada lagi jalan, nggak ada lagi solusi, semuanya sudah terlambat, semuanya sudah berbau, semuanya sudah makin runyam, semuanya sudah makin sulit. Tapi saya ingin katakan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lakukan saja. Ayat 40, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau engkau percaya, maka engkau akan melihat mujizat. Saya ingin katakan kepada saudara yang mendengar firman Tuhan ini, tidak ada masalah yang sudah berbau buat Tuhan Yesus. Tidak ada persoalan yang sudah berbau buat Tuhan Yesus. Mungkin masalahmu bagimu sudah berbau busuk. Mungkin masalahmu saat ini sudah berbau, sudah busuk. Tapi ketika Tuhan suruh kita percaya, percaya saja. Percaya saja. Kita nggak rugi percaya firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena ada waktunya. Dan mungkin itu hari ini. Tuhan berkata, hai Lazarus, keluar. Keluar dari masalahmu. Bangkit dari persoalan. Sekarang engkau buktikan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup. Mungkin saat ini Tuhan berseru dan memanggil namamu. Siapapun namamu dipanggil oleh Tuhan, bangkit. Waktunya sekarang engkau keluar, engkau berjalan, dan engkau melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup. Saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Dimanapun anak-anakmu ini berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Ketika mereka akan melakukan hari ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka, biarlah Tuhan menyertai mereka. Mungkin bagi mereka Tuhan terlambat datang, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kami. Tuhan berdaulat atas semua persoalan kami. Tuhan yang mengendalikan waktu kami. Karena itu tidak terlambat, tidak terlambat, tidak pernah terlambat. Tuhan mampu mengubah keadaan yang menurut kami sudah bertambah parah, yang menurut kami sudah bertambah hancur, yang menurut kami sudah terlambat. Tapi kami percaya, Tuhan kami Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, biarlah kami melihat kemuliaan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
yang terbaik.